Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Hari ini kita akan membahas untuk AAV sama Kadena. Ya, jadi banyak banget teman-teman yang request KDA sama AAV, dan mumpung paling banyak di request, jadi kita coba untuk ulas teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah request tapi requestannya belum dibahas, kita akan cari momentum untuk kapan bisa dibahas ya. Jadi kita prioritaskan dulu mana yang paling banyak teman-teman minta untuk dibahas, seperti itu. Jadi ya sabar-sabar aja bagi yang belum dibahas. Kita akan langsung masuk mungkin ke pembahasannya. Oh ya, aku mau informasikan dulu teman-teman, jadi GT token sudah hit level all time high baru ya. Jadi GT token ini adalah tokennya Gate.io, token exchange, di mana saat ini mereka membagikan hadiah nih berupa 30.000 US dollar berupa GT token. Syaratnya gimana? Teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman hold GT token di periode campaign ini. Ya, periodenya itu dari atau periodenya itu sampai 4 hari ke depan. Hold 1 GT token berpeluang mendapatkan prize pool sampai 5.000 GT. Kalau teman-teman melakukan deposit ya minimum $100 aja di spot market, bisa berpeluang mendapatkan GT token antara 1 sampai $20. Ya, itu dengan maksimum price pool sampai di 15.000. Kalau teman-teman aktif trading di market spot ya dengan volume akumulasi, itu juga bisa berpeluang mendapatkan price pool sampai 10.000 US dollar gitu. Ya, campaign ini sangat terbatas, hadiahnya akan didistribusikan 14 hari setelah campaign berakhir. Juga jangan lupa mainin permainan dari Santa Claus ini teman-teman, di mana teman-teman bisa untuk main dan kumpulin pohon Natal, kaos kaki, dan juga lonceng. Nanti hadiah tersebut bisa teman-teman tukar ya. Campaign ini juga masih berlaku selama bulan Desember ini. Jadi buat yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita kembali lagi membahas untuk AAV, gimana pergerakan AAV. Hari ini AAV naik sekitar 18%. Teman-teman, ada di level sekitaran 6.080.000 rupiah, di mana pergerakannya lumayan bagus ya, eksplosif banget rally-nya, padahal kemarin itu sempat mengalami tekanan jual. Kalau kita lihat dari time frame 1 bulan, nah ini kelihatan AAV ada sedikit penurunan ya, tapi dia cepat banget recover-nya. Jadi salah satu project DeFi yang recover-nya lumayan bagus belakangan ini adalah AAV. AAV adalah salah satu produk supply, borrow, swap, and stake beberapa aset virtual di sini. Itu especially dia mensupport dari Ethereum ecosystem, meskipun dia sekarang juga sudah bisa kompatibel dengan jaringan Solana. Itu AV belakangan ada berita dia diakumulasi sama World Liberty Financial. Ini adalah salah satu project DeFi bentukan dari Donald Trump dan juga keluarganya. Ya, jadi WLF atau World Liberty Financial itu mendukung project dari AAV sebagai sumber liquidity mereka, dan AAV seketika mengalami tren kenaikan dalam beberapa periode terakhir. Volume perdagangannya naik, pergerakan harganya juga cukup impulsif karena Donald Trump kita tahu adalah tokoh yang sangat-sangat berpengaruh. Gitu. Jadi ya good point untuk AAV secara jangka pendek. Kemudian AAV juga saat ini diketahui menjadi largest DeFi use case untuk Bitcoin ecosystem. Ya, di mana AAV sudah mendapatkan sekitar 5,5 billion US dollar berupa Bitcoin. Itu gede banget investasi dari banyak investor ke AAV ya, dengan mereka lock Bitcoin mereka di AAV. Jadi ini investasi yang besar, kepercayaan yang sangat-sangat besar dari para investor. Itu jadi sangat-sangat secure kalau kita perhatikan dari AAV sendiri. Kemudian PayPal USD juga sudah kompatibel tersedia di AAV. Ini adalah stablecoin milik dari PayPal yang memang dibikin untuk mendukung ekosistem dari PayPal itu sendiri. AAV juga ada kerjasama dengan MakerDAO. Ya, dulu namanya MakerDAO, sekarang namanya Sky.
untuk menyediakan supply untuk AAV-nya di jaringan dari Sky. Ya, Sky ini berfokus pada real world asset dan juga DeFi. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari Etherscan, sementara ini holder AAV itu mayoritas masih di staking sekitar 18% ya dari total supply yang beredar. AAV di staking, sementara sisanya ada di hot wallet Binance dan juga di AAV wallet mereka sendiri. Jadi secara ekosistem AAV ini memang masih dijaga penuh oleh ekosistem yang mereka punya. Tokennya belum terlalu banyak banjir ke market. Ya, untuk supply total dia ada di kisaran 15 juta saat ini. Atau supply beredarnya ada di kisaran 15 juta, sementara supply totalnya ada di 16 juta something. Harusnya sih nggak terlalu inflasi ya untuk AAV. AAV juga bisa diperdagangkan di hampir semua exchange saat ini. Jadi secara fundamental dia udah sangat-sangat solid, liquidity-nya juga sangat-sangat bagus. Itu. Jadi good point sebenarnya untuk AAV dari beberapa sentimen belakangan. Gimana untuk price action? Overall lumayan bagus rebound dari AAV. Kemarin dia sempat rally naik sampai ya sedikit lagi menyentuh level $400, tapi dia akhirnya mengalami koreksi. Tapi reboundnya lumayan bagus sih, menunjukkan bahwa minat pasar terhadap AAV juga tergolong oke untuk sekarang ini. AAV punya all time high di kisaran level $653 dan saat ini lagi berjuang untuk menuju area tersebut. Secara volume menurut saya sangat interesting, sangat bagus. Smart money juga sangat-sangat bagus pada AAV ya, tebal banget. Dan tren kemungkinan masih akan berpeluang mengarah naik menuju area level resistance terdekat ada di kisaran $460 sebagai next target AAV. Kalau dia berhasil menembus level tersebut, maka ya ongoing untuk all time high. Mungkin bisa ke 1000. Ya, mungkin saja teman-teman. Kalau kita melihat dari use case, dari adopsi yang terjadi pada AV yang sangat-sangat besar itu. Kalau kita perhatikan dari volume dari time frame 4 jam ya, volume perdagangannya masih sangat-sangat baik untuk AV, rebound di area support sangat-sangat kuat, kemudian didukung juga sama BTC dominance yang anjlok di perdagangan kemarin. Ini membuka peluang untuk AV kembali bisa mengalami tren kenaikan ya secara jangka pendek. Seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya ini masih sangat-sangat oke untuk teman-teman perhatikan. Dari time frame daily dia positif, dari 4 jam juga sangat positif gitu. Paling yang teman-teman perlu consider adalah jangan FOMO. Ya, AAV punya volatilitas yang lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman masuk ke AAV, mendingan tunggu koreksi dulu. Kalau teman-teman nggak bisa dapat di harga sekarang, nggak apa-apa, teman-teman wait aja. Dia mungkin sampai bisa rally lebih tinggi lagi. Paling nggak gunakan strategi buy on support. Itu lebih aman. Andai kata kalau AAV-nya naik seperti ini, and then dia ngetes support, ini momentum sebenarnya buat teman-teman ambil barang. Atau ketika dia naik ngetes ya kan nggak sempat breakout and then dia koreksi, di situ teman-teman bisa ambil barang. Atau mungkin di harga sekarang kalau seandainya dia dapat koreksi turun, nah teman-teman baru bisa ambil di sana teman-teman. Ketika posisi seperti ini AV lagi naik lumayan tinggi, jadi menurut saya resiko akan lebih tinggi, apalagi kalau kalian orangnya panikan setelah beli langsung turun langsung panik. Nah itu ya, dihindari aja FOMO-nya ya, dikurangi FOMO-nya dengan cara lebih bersabar sih. Lebih bersabar, tunggu momentum, ingat semua yang naik pasti akan turun ya, semua yang rally juga akan ada koreksi. Manfaatkan posisi koreksi untuk entry. Kalau untuk sekarang sih posisi AV lagi di tengah banget teman-teman. Jadi nggak ideal lah untuk kita mau masuk ya, karena resiko bisa turun harganya itu cenderung lebih gede untuk posisi sekarang. Gitu. Buat yang teman-teman udah sempat hold, karena AV kita sudah sempat bahas sebelumnya di ini ya, di periode ini, di kisaran Maret kemarin. Ya udah lama kita nggak bahas. Tapi secara overall pergerakannya sudah capai target sih. Kemarin kita kasih target di kisaran $286 dan Kongret yang udah achieve targetnya. Dan ya sekarang kita tunggu aja AV bisa rally sampai mana. Next kita akan bahas Kadena ya. Hari ini Kadena diperdagangkan di kisaran level 16.700-an something.
Kadena ini salah satu project berbasiskan Proof of Work, artinya tokennya bisa di-mining, teman-teman. Jarang banget token-token baru bisa di-mining ya, paling token-token lama doang, kayak Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, kemudian ya yang baru itu kayak Kaspa juga bisa di-mining. Itu jadi project Kadena ini digadang-gadang sebagai salah satu project yang mendukung skalabilitas, tapi masih mempertahankan mereka punya proof of work, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari mereka punya maksimum supply itu hanya 1 miliar token Kadena, dan yang beredar baru sekitar 298 juta. Ya, kisaran 300 juta. Kalau kita lihat dari token unlock, mereka akan dibagikan untuk para miner, para mining ya, dan juga untuk platformnya akan ada pembukaan yang lumayan impulsif sampai dengan 2030 nanti itu. Tapi untuk small unlock sih nggak ada secara jangka pendek. Dia lebih kayak dibuka untuk staking ataupun mining reward untuk para miner. Dan kalau kalian perhatikan dari tokenomiknya, alokasi token itu mayoritas dipegang oleh para miner. Itu jadi ya buat para miner sih yang sudah meluangkan mereka punya waktu, mereka punya listrik ya kan untuk melakukan penambangan di Kadena. Nah, kalau kita lihat dari beberapa berita, Kadena ada berpartner dengan Magic. Ini adalah salah satu penyedia layanan Web2 ke Web3, di mana saat ini proses evolusi sedang terjadi ya, di mana berpartnernya Magic dengan Kadena ini akan tentu saja membawa perubahan seperti itu, meningkatkan skalabilitas dari Kadena sendiri. Dari berita yang lain, Kadena juga mensupport meme token yang namanya Azuki sama Kisuken yang kabarnya sih ada di jaringan dari Kadena. Jadi ada 2 meme token yang sudah diluncurkan. Ini bisa menjadi sebuah awal yang baik ya untuk ekosistem dan juga jaringan Kadena supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Itu udah ada meme token nih. Kita lihat dari berita yang lain, Kadena baru saja meluncurkan roadmap mereka untuk 2025. Jadi roadmap terbaru mereka akan mengembangkan chain web mereka, yaitu Project Ethereum Virtual Machine yang bakalan menambahkan 20 chain baru yang akan mereka support ya, dan tentu saja mereka bisa mendapatkan manfaat dari integrasi 20 ekosistem baru tersebut. Mereka juga akan berpartner ke depannya dan berfokus pada pengembangan real world asset untuk financial institusi dan juga untuk memfasilitasi digital securities trading untuk penyedia broker ya. Gitu. Selain itu, mereka juga akan berpartner dengan National Soccer Team Partnership. Nah, ini nggak tahu nih, mereka mau berpartner sama eh, sepak bola tim ya, tim sepak bola lah dari nasional. Itu berarti tim sepak bola negara ya. Itu kita belum belum juga tahu siapa yang akan diajak partner, mungkin karena untuk meningkatkan engagement teman-teman. Sebab Kadena ini setauku udah cukup lama, tapi dia nggak terlalu mendapatkan ruang ya untuk apa namanya, untuk menyita perhatian seperti itu. Kemudian mereka juga akan melakukan beberapa improvement dengan meluncurkan KIP, Kadena Improvement Proposal. Akan ada proposal untuk ekosistemnya ke depan membawa proyek Kadena ini lebih improve. Kemudian juga ada Chainware, ini untuk proyek mereka di awal 2025, di mana proyek ini nanti akan mensupport multi-chain, kemudian arsitektur dan juga integrasi yang lebih baik di jaringan Kadena. Itu. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi roadmap yang tentu saja menarik untuk kita perhatikan untuk Kadena. Nah, ini alokasi token mereka. Mereka mayoritas dipegang oleh miners yang tentu saja belum terlalu banyak di unlock sebab Kadena ini kan baru buka sekitar mana tadi supply-nya? Ini ya. Dia baru buka sekitar 30% aja. Jadi secara pergerakan harga sih harusnya bisa cenderung grow up ya karena market cap-nya cuma 5 triliun. Kadena sendiri tergolong koin dengan market cap kecil, berada di peringkat 240 di CMC.
Kalau kita melihat secara price action, overall pergerakan Kadena sangat volatile. Kemarin dia sempat rally naik sampai $2, tapi sekarang udah balik lagi ke $1. Ini posisi yang ideal kalau teman-teman pengen untuk melakukan akumulasi pada Kadena. Ya, area $1 lumayan interesting dengan target sekitaran $1,3 untuk next resistance. Kadena by the way udah turun lumayan lama sejak bull market berakhir ya di 2021. 2022 dia luncur di Binance dan pergerakan harganya cenderung turun. Waktu itu Kadena sempat diperdagangkan di kisaran $8, tapi sekarang cuma ada di kisaran $1 saja. Volume smart money lumayan bagus pada Kadena, meskipun secara jangka pendek dia ada arus keluar yang lumayan signifikan dengan posisi dari volume perdagangan yang pelan-pelan mulai mengarah ke tren yang bagus gitu. Jadi arah terdekat Kadena sih adalah rally ke kisaran 1,3 gitu. Buat teman-teman yang sudah sempat buy, level konfirmasi bullish itu baru ketika Kadena mampu breakout dari $2. Kenapa? Karena di sini ada neckline yang sangat strong. Kadena membentuk potensial double bottom. Ketika dia breakout dari level tersebut, baru kemungkinan kita bisa mendapatkan pergerakan yang lumayan menarik. Tuh, kalau kita perhatikan tarik dari swing high ke neckline ya, kita dapat target Kadena adalah balik ke kisaran $7,8. Semoga dia bisa konfirmasi breakout ke $2 and then melanjutkan fase bullishnya. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen ya. Kita punya komunitas juga di Telegram, untuk teman-teman yang punya Telegram. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.